Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurfitasari, NIM 1821838 dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan hasil penulisan saya yang berjudul kaitan antara problem based learning dengan kemampuan berpikir kritis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan antara pembelajaran, ilmu pengetahuan alam, critical thinking, dan problem based learning. Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Maharani AD tahun 2019 menjelaskan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengajak siswa untuk berpikir jauh lebih tinggi dengan pendekatan saintifik, meliputi tahapan mengamati atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan suatu konsep. IPA merupakan salah satu muatan pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah. Tujuan belajar IPA diantaranya adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu menganalisis materi melalui proses berpikir kritis, logis, dan rasional. Pembelajaran IPA merupakan bagian dari pendidikan secara umum, bertanggung jawab dan berperan penting dalam menghasilkan dan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Proses pembelajaran IPA dalam ini, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru, melainkan peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Novia R. tahun 2016 menjelaskan bahwa guru harus mampu mengembangkan proses pembelajaran, khususnya model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pola berpikir kritis siswa, salah satu model pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran problem based learning. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill adalah cara berpikir yang diharapkan dapat menciptakan, mengevaluasi, dan menganalisis. Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Berikut adalah 6 aspek ranah kognitif. Yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua sintesis, yang ketiga analisis, yang keempat penerapan, yang kelima pemahaman, dan yang keenam pengetahuan. Problem based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Nah, proses pembelajaran melalui model problem based learning tentunya dapat membiasakan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik dapat berguna bagi kehidupan nyata, di mana kehidupan penuh tantangan yang datang baik dalam diri sendiri, lingkungan sekitar, maupun tantangan dalam dunia kerja nantinya. Karena siswa yang memiliki pola pikir terbuka, reflektif, kritis, belajar aktif, dan dapat memecahkan masalah, dapat berkomunikasi dan dapat bekerja dengan kelompok, serta memiliki keterampilan interpersonal dengan lebih baik, model pembelajaran PBL juga dapat menjadi wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan berpikir yang lebih tinggi bagi siswa. Dari penggunaan model problem based learning diharapkan adanya perubahan yang signifikan pada peserta didik.
Diharapkan ada perubahan dalam sikap, dalam tingkat kreativitas, dalam tingkat berpikir kritis, dan peningkatan dalam keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat model pembelajaran problem-based learning. Melalui model problem-based learning, siswa dapat belajar mengingat, menerapkan, dan melakukan kegiatan proses belajar secara mandiri. Siswa diberikan perlakuan secara bebas untuk mengimplementasikan pengetahuannya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tahapan PBL secara umum yaitu yang pertama, tahapan orientasi siswa kepada masalah, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Dalam hal ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Tahapan problem-based learning menurut Triana tahun 2014 menjelaskan yang pertama, memberikan siswa dengan sebuah permasalahan. Yang kedua, mengatur siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing siswa secara mandiri maupun kelompok. Yang keempat, membuat hasil laporan. Yang kelima, memaparkan hasil laporan. Keterampilan berpikir kritis bukan merupakan suatu keterampilan yang dapat berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan fisik manusia. Keterampilan ini harus dilatih melalui pemberian stimulus yang menuntut seseorang untuk berpikir kritis. Sekolah sebagai suatu institusi penyelenggaraan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membantu siswanya mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Guru dalam rangka meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa adalah dengan menyediakan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa menggunakan keterampilan berpikirnya. Model pembelajaran problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis. Problem-based learning didasarkan pada situasi bermasalah dan membingungkan sehingga akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa sehingga siswa tertarik untuk penyelidikan permasalahan tersebut. Kesimpulannya yaitu seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis apabila siswa mampu memberikan jawaban yang bersifat reflektif, produktif, evaluatif terhadap suatu permasalahan atau suatu kejadian. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah pembelajaran model problem-based learning. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.